kamu itu bisa jadi siapapun di masa depan dan jadi apapun di masa depan, tidak peduli siapa orang tuamu, berapa harta kekayaan yang kamu punya. Saya pernah kerja di hotel, saya pernah jadi penjaga toko juga, saya pernah jadi sales sepatu, door to door jualan sepatu. Yang ini tolong bantu saya sekolah, saya sangat suka sekolah, saya pengen belajar, saya pasti pengen belajar. Ini saya punya permen 3. Nanti kalau saya bisa sekolah, saya hampir strike deh. Oke, selamat sore, pemirsa Balai Nusadi. Kembali lagi bersama saya, Handi Putra, di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Balai Nusadi. Pada episode kali ini, Balai Nusadi kedatangan tamu spesial dan sangat spesial. Sudah hadir bersama kita Ibu Niluh Puspa. Ibu Wamen, selamat datang. Swastiastu. Suksema beli gunapi gatra. Ini janjian kita kayaknya. Iya, janjian minta. Tapi hati gak hitam kan ya? Selalu putih masih. Masa depan tetap cerah gak hitam ya? Harus cerah. Aduh, Bu Wamen, terima kasih banget sudah berkesempatan hadir di sela-sela kesibukannya. Tadi pagi saya dengar dari tim juga udah sibuk ngadiri ini, dan mungkin sore nanti udah langsung balik. Spesial, betul. Spesial bagi kami ini. Bu Nilo, gimana hari ini di Bali? Hari ini di Bali belum menikmati karena langsung ke acara dan menghabiskan waktu di acara. Makan siang sebentar langsung ke sini. Jadi belum menikmati seperti apa, tapi sudah melewati macetnya dari pagi sampai dengan siang tadi, dan saya tadi lewat Sanur tapi lihat kondisi di Sanur juga. Saya terakhir ke sini itu Sanur lagi perbaiki drainase ya. Tadi saya lihat sudah pada jadi juga. Mudah-mudahan bikin tambah nyaman wisatawan juga sih. Yang lainnya belum sempat keliling. Ini kunjungan pertama Bali di tahun 2026. Terima kasih sudah langsung mengunjungi Bali News ID. Dan langsung ke Bali News ID. Jadi hari ini agendanya agenda Bali Motion Days dan Bali News ID. Bali. Terima kasih Bu Nilo. Ibu sebagai Wamen, setelah menjabat, Ibu kan melihat perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia dan khususnya di Bali. Nah, dengan pesatnya kemajuan pariwisata dan tingginya kunjungan pariwisata, apalagi kemarin ada peningkatan kurang lebih sekitar 10% peningkatannya kunjungan wisatawan. Dan saya dapat bocoran juga, dapat info dari ketua PHRI kita yang ada di Bali, Bapak Dr. Cokordo Ardana Sukawati, yang menyatakan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan yang 10% itu, ini seperti fenomena. Wisatawannya meningkat tapi kunjungan hotelnya menurun. Kurang lebih sampai 8%. Kemana mereka? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kira-kira menurut Ibu Wamen gimana ini? Fenomena apa ini yang terjadi? Iya, jadi gini. Ini sesuatu yang memang kita juga lihat ya. Dan Menteri juga concern melihat angka-angka itu. Apalagi beliau sangat detail terhadap angka. Satu yang lupa juga kita perhatikan adalah hotel itu growth-nya, saya lupa angkanya ya. Tapi growth-nya itu kamarnya itu naik terus dari tersediaan kamarnya. Jadi jumlah kamar itu naik terus dari tahun ke tahun. Artinya investasi terhadap hotel itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita bicara lagi yang lainnya, ada lagi sekarang villa. Villa itu juga bertumbuh ramai. Ya kan? Kalau Bali aja mungkin di mana-mana kita buka platform media sosial, kita buka online travel agent, banyak jualan villa. Ini kita ngomongin yang berizin atau yang tidak? Nah, kita ngomongin dulu secara umum dulu ya. Nah, jadi kita juga melihat tren juga, tren wisatawan. Jadi trennya wisatawan itu setelah pandemi COVID-19, mereka menyukai sesuatu yang lebih private.
Jadi mereka tidak lagi suka dengan keramaian, jadi less crowd yang mereka suka. Nah, villa adalah salah satu opsi untuk mereka mendapatkan fasilitas yang lebih privat. Supaya mereka bisa the whole family in one room, atau misalnya liburan rame-rame dengan sahabat dan sebagainya, ininya tinggal di satu kompleks yang sama, akhirnya mereka milik tinggal di villa. Nah, ini kemudian yang melanjutkan ke yang disebutkan PKD tadi. Ini berizin atau tidak berizin? Nah, itu pertanyaan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau kita bandingkan, kalau dia berizin, otomatis akan masuk ke pajak daerah. Karena villa atau hotel, akomodasi, kemudian restoran, itu pajaknya adalah pajak daerah. Jadi pajaknya itu akan masuk ke daerah kabupaten yang kan ke pusat ya. Dia maksudnya adalah dia kenanya adalah pajak daerah. Nah, baru kita masuk pertanyaan selanjutnya, mereka berizin atau tidak? Mereka masuk dalam asosiasi atau tidak? Seperti itu. Kita kemarin dari tahun lalu, awal tahun lalu, kita sudah melakukan proses pengecekan terkait dengan villa-villa ini. Kita cek di OSS, kemudian kita cek ke OTA yang ada. Itu ada gap yang cukup besar ya, angkanya ribuan. Villa yang ternyata tidak terdaftar di OSS. Kalau dia ada di OSS berarti dia punya NIK, tapi dia punya izin yang resmi legal. Tapi kalau dia tidak ada di OSS ya berarti dia tidak mengurus perizinan sebagai sewa villa atau seperti sewa akomodasi. Ya, izin sewa akomodasi pariwisataan. Nah, ini yang kemudian dari tahun lalu kita kolaborasi dengan pemerintah daerah dan hal ini Bali. Karena kita lihat ada di beberapa provinsi, kita memang fokuskan Bali di tahun lalu, kita lakukan pendataan bersama pemerintah provinsi Bali. Oh, ternyata angkanya ada ribuan, berarti ada kebocoran sebenarnya pajak dari akomodasi ini terhadap provinsi Bali gitu. Jadi kan sayang uangnya kalau misalnya tidak ada bocor yang begitu besar ya. Dan kita kemarin sudah lakukan pendataan, kemudian kita lakukan proses pendampingan untuk kita lakukan coaching klinik kerjasama dengan Pemprov Bali untuk memberikan mereka edukasi cara supaya sampai mereka punya izin. Kemarin sempat itu, saya sempat meliput juga waktu kemarin. Nah dari itu, kementerian. Meskipun belum semuanya ya, karena kan kita juga nggak bisa paksain, kita undang mereka gitu, datang kita bantu dan sebagainya. Sekarang proses pendataan itu masih terus kita lakukan. Nah, kita harapkan ketika hal-hal yang terkait dengan bisnis itu berizin, tentu kan ada pajak yang diterima daerah, pajak itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas umum, tidak untuk turis, tapi fasilitas umum adalah untuk masyarakat yang kemudian juga untuk kepariwisataan nantinya gitu kan. Ini yang saya pikir gap yang perlu untuk kita benahi sama-sama. Jadi nggak bisa sendirian nih Kemenpan nih, hanya tadi kita kolaborasi. Jadi kita harapkan dengan seperti itu kita bisa giring nih supaya keterisian. Ya kalau misalnya hotel kemarin turun, tapi kita lihat di villanya seperti apa. Tapi harus fair dong. Hotel-hotel itu berizin ya, villa-villa ini kan sama-sama akomodasi ya, harusnya berizin juga gitu. Nah, di luar daripada itu kita juga berkolaborasi dengan OTA. Nah, Bu Menteri kemarin sudah mengeluarkan surat meminta OTA ini agar semua merchant-nya dalam hal ini akomodasi. Ketika masuk ke OTA itu sudah melampirkan izin NIB, dia punya legal yang jelas. Kalau dia tidak punya legal, dia harus take out dari online travel agent. Iya, jadi misalnya BKD punya villa nih, masuk ke OTA, oh ternyata nggak ada izin ya, BKD nggak boleh ada di OTA itu. Itu yang kita harapkan. Bantuan kerjasama kolaborasi dengan teman-teman OTA. Jadi kita tidak, karena kami tidak bisa memberikan sanksi kepada villa dan sebagainya, tapi kan kita bisa
meminta OTA untuk tertib pada aturan itu. Karena kalau mereka misalnya nih OTA tidak mau nih seperti itu, nggak mau, mereka tetap meskipun nggak punya izin, nggak punya legalitas tetap masuk, itu melakukan pelanggaran hukum, nggak komplain dong. Itu kan dalam aturan jelas tidak boleh memfasilitasi hal-hal yang tidak berizin, tidak legal. Berarti dalam artian Ibu mau menyampaikan bahwa okupansi hotel ini turun 8%, dalam artian mungkin mereka nginapnya di villa atau ke ada opsi akomodasi yang lain yang mereka pilih di karena itu tadi ada tren yang berubah ke depannya. Tapi tadi itu jangan sampai hotelnya bayar pajak, pulang nggak bayar pajak, nanti kan tidak fair secara bisnis ya. Di luar daripada itu kita ngobrol terus dengan PHRI juga, bagaimana kita bisa membereskan gap ini gitu. Yang sekarang sebenarnya kan banyak pula kalau di daerah pedesaan itu ada homestay itu ya. Mungkin saya nggak tahu regulasinya seperti apa. Mungkin kalau Ibu tahu, mungkin apakah mereka bergabungnya ke PHRI atau ke mana? Seperti apa nanti homestay ini? Kalau seandainya memang aturan diperketat, semua harus punya izin, apakah homestay seperti ini harus punya juga? Homestay itu ada aturannya tersendiri ya, dia berbeda dan ada asosiasinya sendiri juga. Gitu. Nah, saya perlu untuk konfirmasi lebih jauh ya, apakah mereka menjadi part of PHRI ini ataukah dia terpisah dari PHRI. Tapi dia punya asosiasi tersendiri dan homestay itu ada regulasinya sebenarnya tersendiri. Nah, yang saat ini sebenarnya homestay itu kan dimunculkan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan tadi gitu. Jadi harganya lebih murah tapi dikelolanya oleh masyarakat. Nah, yang kita perlu lihat, jangan sampai bilangnya homestay tahunya itu bisnis besar sebenarnya. Roomnya udah ratusan, sama dengan hotel kan nggak bisa juga puluhan atau ratusan. Bilangnya homestay ini yang sebenarnya perlu kita kerjasama baik dengan pemerintah daerah, karena yang paling dekat itu adalah pemerintah daerah dan itu adalah ruang lingkup ataupun wilayah dari pemerintah daerah. Sehingga kita minta teman-teman di daerah, dinas pariwisata gitu untuk sama-sama kita cek, kita perketat aturan kita perketat pengawasan kita. Nah, jadi itu sudah sempat dikoordinasikan. Sudah dengan apalagi itu sebenarnya peningkatan, kalau itu memang diketatkan aturan ya berpengaruh terhadap PHD daerah itu kan sendiri. Kita harus hitung kebocorannya sampai berapa itu ya. Nah, itu saat ini dengan Pemda sudah kita collect terus, dan sekarang kemarin Bu Menteri mendorong juga setelah ini kan sudah Provinsi Bali sudah bagaimana dengan kabupaten-kabupaten kota ini supaya kita satu visi nih, kita sama-sama membuat semuanya comply dengan regulasi yang ada. Oke. Nah, seperti kita ketahui juga Ibu, Bali sebagai bagian dari pariwisata terbesar di Indonesia ya. Bali bahkan menjadi etalase bagi pariwisata Indonesia. Menurut Ibu apa saja tantangan dan kira-kira bagaimana nanti ke depan ini? Saya bilang ya, kita ini optimis, memandang harus selalu optimis ya. Lihat dari growth wisatawan di tahun 2025 di tengah tantangan global yang luar biasa ya, geopolitik, bencana, sampah, banjir dan sebagainya. Indonesia masih achieve dengan target. Dari kita targetnya adalah 14 hingga 15 juta kunjungan. Saat ini data BPS belum keluar untuk full year, tetapi sampai dengan Januari kita sudah di 13,9 nasional ya. Dengan growth-nya per bulan itu sekitar 10%. Jadi kalau dihitung seperti itu kita bisa melampaui 15 juta di tahun ini. Di tahun 2025. Nah, Bali sendiri kemarin Pak Gubernur sudah promote bahwa 7 juta dan itu sudah melampaui dari itu tertinggi, highest gitu lah ya. Artinya masih ada kepercayaan wisatawan, masih ada kasih sayang wisatawan dan masih ada cintanya wisatawan terhadap Bali, gitu ya, Bali dan Indonesia. 2026 kami optimis kalau dari target
RPJMN itu mengamanahkan kami untuk bisa mendapatkan wisatawan 16 hingga 17 juta. Kita optimis ini bisa kita lakukan, tapi kita juga harus mengakui bahwa kita punya challenge yang masih tersisa dari challenge kemarin. Tahun 2025 kemarin kita tahu geopolitik masih agak-agak ya di luar kuasa kita itu luar kekuasaan kita, tapi itu tentu akan memberikan pengaruh dari wisatawan Eropa dan juga Amerika yang penerbangannya jauh, yang harus ada melewati beberapa hub gitu. Nah itu menjadi challenge kita, sehingga tentu kita harus perkuat nih pariwisata dalam negeri dan juga di kawasan Asia seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah di internal kita sendiri dalam Indonesia, sampah, kemudian masalah bencana ya seperti banjir. Pengelolaan terhadap tata ruang ini penting sekali. Kemudian kemacetan atau transportasi ini adalah challenge top 4 yang saya pikir harus kita selesaikan. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa di sini. Kita sama-sama yuk. Ya udah kita sama-sama bereskan ini bareng-bareng dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri dan masyarakat. Akademisi, tentu kita butuh pemikiran-pemikiran mereka dan teman-teman media. Kita nggak akan bisa survive kalau kita hanya ngandelin satu atau dua pihak saja. Istilahnya ngandelin pemerintah aja. Nggak bisa gitu. Kita semuanya. Tapi kita harus mengakui bahwa ini adalah challenge yang harus kita beresin. Langkah-langkahnya harus jelas. Masyarakat nggak akan percaya kalau kita tidak punya langkah yang jelas terhadap kita punya masalah sampah. Ini sudah bisa selesaikan sendiri. Tapi seperti apa langkahnya? Itu yang diinginkan oleh masyarakat kan. Nah, Pak Presiden juga untuk masalah sampah, Pak Presiden sudah sangat concern dengan hal ini. Bahkan dalam beberapa sidang kabinet sebelumnya, Pak Presiden selalu mention bagaimana wisatawan mau datang kalau sampah kita banyak, tempat kita kotor dan sebagainya. Sehingga ditugaskanlah, bahkan kepala Bappenas ditugaskan ngurusin sampah nih. Kita ada ngomongin itu, Bu. Ada bocoran nggak kira-kira tentang penanganan sampah di Bali? Terutama sekarang ini kan masih terjadi tarik ulur ini. Betul. Nah, jadi gini, sebenarnya masalah sampah itu kan by the law itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah, ya kan? Dalam hal ini menangani dan mengelola. Iya, daerahnya dalam hal ini kan tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1, tingkat 2. Oke. Iya, itu punya itu yang berwenang untuk itu ada aturan hukumnya gitu kan. Nah, kemarin Pak Presiden sudah memutuskan agar Danantara menyelesaikan persoalan sampah ini lewat waste to energy. Dibuat, saya lupa berapa daerah yang kemudian diprioritaskan, tapi ada 3 dulu nih tahun ini yang kemudian akan di groundbreaking. Salah satu Bali termasuk ya. Bali udah masuk, kemudian Jakarta tuh kayaknya Bekasi, satu lagi saya lupa. Tapi saya dengar kalau di Bali sendiri terkait masalah lahannya masih ini sudah ditargetkan, padahal di kuartal pertama harusnya sudah groundbreaking. Itu sudah ditargetkan. Jadi kita harapkan ayolah kita kalau ini mau selesai. Ibu nggak tahu juga ada bocoran mungkin di daerah mana nanti gitu. Nah, ini dan antara belum bocorin ya. Yang saya dibocorkan kan di kuartal pertama ini rencananya akan di groundbreaking. Jadi saya pikir harusnya kalau di kuartal pertama groundbreaking bisa udah tetap lah harusnya lahannya. Dan saya pikir ini harus harus kolaborasi. Kalau misalnya saling dorong sini nggak mau situ nggak mau, semua saling menolak tarik menarik, kita nggak akan beres-beres ya kan. Kita harus menyadari bahwa ini adalah masalah serius dan urgent untuk dibereskan. Ini masalah kita bersama. Tapi waste on energy oleh Pak Presiden diharapkan menjadi satu solusi yang jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah. Di luar daripada itu, hotel-hotel itu ada loh aturannya untuk mengelola sampah. Dan mereka itu dari Kementerian LH itu sudah memberikan guideline untuk mengelola sampah. Dan hotel-hotel melakukan pengelolaan sampah. Gitu. Ternyata sampah dari hasil limbah mereka sendiri ya. Nah,
Saya pikir hal-hal baik seperti ini nih harus diperkuat memang. Terus saya lihat juga di Bali khusus ya, beberapa tempat desa begitu mereka mampu sebenarnya mengelola sampah melalui TPS 3R. Ada yang berhasil. Nah ini harusnya kita perkuat dong sebagai pemerintah ya, pemerintah daerah utamanya, diperkuat hal-hal yang baik itu. Saya sebelumnya sempat ke desa Padang Tegal ya, benar. Padang Tegal di Ubud ya. Ya, itu melihat bagaimana pengelola TPS 3R mampu mengelola sampah yang ada di sana. Tapi belakangan memang menurun. Nah, belakangan memang ini karena ada kurang penguatan kan seperti itu. Jadi semuanya ini dari awal semangat mereka udah bagus, tapi kemudian kalau misalnya tidak diberikan penguatan, jadi supportnya menurut Ibu kurang dari tingkat 2 Pemdanya ya. Pemda dari pihak yang bertanggung jawab terhadap itu adalah pemerintah daerah. Jadi saya pikir kita harus memperkuat community based ini, ya kan? Karena kalau kita sadar sebagai pemerintah jauh kita nggak mampu kalau ini, ya udah kita kuatin community base-nya. Kuatin community base-nya supaya kita semua bisa sama-sama selesaikan yang salah ini. Jadi nggak boleh serta-merta hanya menyerahkan ke masyarakat gitu aja Bu ya? Harus sama-sama, kan masyarakatnya bingung kemana. Harus sama-sama gitu. Jadi sinergi antara masyarakat, pemerintah, bahkan kalau ada NGO yang saya mau pikir support. NGO banyak juga kan yang masuk, teman-teman non-profit. Teman-teman dari non-profit itu banyak saya lihat melakukan hal-hal baik terkait penanganan sampah gitu kan. Nah sekarang masyarakat ayo kelola sampah kita juga bareng-bareng gitu kan. Kalau saya lihat masih ada yang buang sampah ke kali, tolong jangan lagi lah buang sampahnya ke kali. Tapi kemarin sempat ramai loh Bu. Kalau boleh mumpung saya ada kesempatan ngobrol sama Ibu sebagai bahan masukan, kemarin kan sempat di TPA Asbung itu rencana mau ditutup, akhirnya ada demo, akhirnya dibuka lagi, demo lagi, diperpanjang lagi. Nah masyarakat sebenarnya bingung, ini mau buang kemana? Sementara itu sebenarnya memang sampah itu memang tanggung jawab bersama, tapi jangan hanya menyerahkan ke masyarakat. Makanya kemarin itu ada di beberapa tempat menumpuk sampai mungkin saat hujan hanyut ya akhirnya ke sungai. Seperti itu yang terjadi kemarin. Iya, ada banyak faktor sebenarnya. Tapi memang soal open dumping itu ya, kita cukup terlambat untuk melakukan pengelolaan sampah ini. Ini sebenarnya kan masalah lama sebenarnya. Saya ingat sudah lama banget tuh kita sudah lama banget tuh kita diedukasi tentang pilih sampah. Sudah lama banget kita diedukasi, tapi rasanya kita masih jalan di tempat ya. Kita harus akui kita masih jalan di tempat. Nah, yang juga ini adalah selama ini kita jadi aturan yang TPA itu itu kan tidak serta-merta ditutup sekarang, itu kan sudah dari lama sebenarnya prosesnya ya kan, sudah lama prosesnya agar kita semua bisa kelola sampah, tapi ya rupanya kita masih stuck ya di jalan di tempat saat ini ya pengelolaan sampah. Saya juga sedih di desa saya juga di Buleleng juga kan masalah sampah juga jadi satu masalah yang jadi pembicaraan ibu-ibu di desa gitu loh. Jadi ini saya pikir memang jadi kepala daerah itu tidak mudah ya. Tapi hal mendasar yang harus dibenerin sebenarnya ada masalah sampah itu. Ini terkait dengan hygiene ya. Kalau sampah tidak bisa kita beresin, kita nggak yakin kita hidupnya hygiene, sehat semuanya. Apalagi nanti wisatawan akan tambah ramai, nggak yakin ya. Apalagi kita pengennya naik terus katanya wisatawan. Oke. Bahasan sampah sudah. Tadi kan ada Ibu sebut 4 itu ya. Oke. Yang satunya ada kemacetan. Kemacetan ini berkaitan dengan adanya yang selama ini yang terjadi, yang kita lihat di lapangan adalah pengemudi online ini. Agak turun mungkin agak longgar, tapi masih juga agak macet. Kok ngeliat gimana ke depan penanganannya? Nah, dari pemerintah pusat juga. Iya.
ini adalah masalah lain yang harus dibereskan sama-sama, ya kan? Saya bilang kita nggak bisa stop orang buat datang ya, kita nggak mungkin bisa stop orang datang, tapi kembali lagi ke amanat kepada Kementerian Pariwisata adalah bagaimana pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, kan? Sustain dan quality itu sebenarnya yang diamanatkan kepada kami, ciptakan pariwisata itu berkualitas dan berkelanjutan. Tapi kualitas di sini adalah bagaimana experience dari wisatawan selama berada di Indonesia, kan begitu ya, di destinasi di Bali, di Jogja atau dimanapun. Nah, salah satunya memang masalah transportasi. Ini sudah didiskusikan terus, kita juga udah ngobrol terus dengan Pemda gitu, bagaimana. Saya bilang kalau di transportasi memang kita butuh transportasi massal ya. Terus kemudian saya mengapresiasi juga ini rencana, tapi kemarin Pak dari Kementerian Perhubungan bilang akan ada water taxi ya, dari airport ke Canggu, terus kemudian sampai dengan mana lagi gitu ya, Canggu kayaknya sampai dengan Tanah Lot kalau nggak salah nanti itu. Water taxi, inovasi itu dibutuhkan memang. Kemarin sempat ada launching itu yang kalau bilang bukan water taxi ya, speedboat yang dari Banyuwangi. Nah, dari Pelabuhan Banyuwangi ke itu Benoa. kan dari luar Bali ke masuk ke Bali. Sekarang kan isunya yang di dalam Bali. Di dalam Bali. Kemacetan yang terjadi di Bali gimana bisa diurai? Ya, inovasi dari teknologi transportasi harus dipikirkan. Sekarang kalau misalnya mau bilang, Bali jalanan harus dilebarin, kita apakah bisa melebarkan jalan di Bali? Nggak susah. Sanggah apa semua depannya ya. Saya pikir sebenarnya kuncinya adalah di intrakoneksi ini adalah bagaimana menyiapkan akomodasi massal juga yang lebih inovatif gitu. Nah, misalnya ya tadi itu ada water taxi, saya pikir itu bagus ya kalau water taxi itu bisa jalan. Nah, ini kan bolanya ada di Kementerian Perhubungan ya. Itu kita akan tunggu bagaimana progres lanjutannya. Tapi itu yang diharapkan bisa memecah kemacetan untuk orang-orang yang dari airport mau ke Kuta, mau ke Canggu sampai dengan ke Tanah Lot. Saya juga dengar dulu mau ada MRT, tapi ini sudah besar dan groundbreaking kemarin kan? Ya, sempat gini tapi stuck ya. Ya, ini tentu kalau itu tanyakan nanti ke Pemda ya, ke Pak Gubernur seperti apa progresnya. Nah, kemudian kita apalagi saya pikir kita juga butuh bagaimana transportasi massal misalnya dari airport ke titik-titik tertentu. Saya berpikir seperti itu ya, sehingga bisa kita reduce masalah kemacetan ini. Kemudian kualitas jalan ini juga penting, karena kemacetan juga disebabkan oleh kualitas jalan yang kurang bagus. Kalau misalnya jalan rusak, berlubang, itu kan juga bisa menimbulkan kemacetan juga gitu. Kemudian tata ruang, tata wilayah kita seperti apa? Saya ingat zaman dulu kita mah nggak ada pengen ke Canggu ya kan, sedikit sekali. Tapi ketika Canggu udah berubah menjadi begitu ramai dan sebagainya, kemacetan terbesar di area. Nah, ini masalah-masalah ini yang perlu untuk dipecahkan, dan saya pikir kita harus bijak melihat dan bijak kajiannya bagaimana yang win-win solution untuk masyarakat, untuk turis, dan untuk pemerintah. Jadi kalau mengambil kebijakan memang harus helikopter view dan jangka panjang yang harus dipikirkan, tidak 5-10 tahun, tapi 100 tahun ke depan ini akan seperti konsepnya Pak Gubernur Bali itu ya, yang memang kebijakan 100 tahun. Kita ngomongin terkait transportasi juga Ibu ya. Ini transportasi dengan moda udara. Kemarin kan memang untuk wisatawan itu kenaikannya signifikan, sampai 10%. Jadi sebaliknya untuk Wisdom yang domestiknya wisatawan Nusantara bisnisnya itu terjadi penurunan. Dan setelah kita telusuri juga, itu terjadi karena memang banyak yang mengatakan bahwa nilai atau tingginya harga dari tiket pesawat dari dan ke Bali.
Ya, jadi wisatawan itu lebih dominan mereka keluar negeri jadinya. Gitu. Ibu menilainya gimana? Apakah Kementerian Pariwisata punya kebijakan ya khusus nanti ke depan agar hal-hal seperti itu bisa ditangani? Iya. Masalah harga tiket pesawat itu memang masalah yang kompleks, ya. Jadi tidak sederhana, direksinya nggak sederhana dan itu sebenarnya kewenangannya ada di tangan Kementerian Perhubungan. Jadi bukan di Kementerian Pariwisata sebagai kewenangannya, ada Kementerian Perhubungan. Kita tahu ini sangat challenging. Bu Menteri ketemu dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN sejak di awal dilantik untuk membahas harga tiket. Sudah dibicarakan dari awal. Sudah dari awal dilantik, berkali-kali kita rapat bagaimana kita menurunkan harga tiket. Tapi perlu diingat bahwa komponen harga tiket itu kan tidak berdiri sendiri ya. Ada aftur di dalamnya, ada ground handling di dalamnya, ada pajak di dalamnya dan lain sebagainya. Kalau saya tidak salah ada berapa ya, 9 atau berapa komponen yang menentukan harga tiket itu. Nah, ini memang butuh kajian yang mendalam dan butuh ini tarik-penariknya pasti luar biasa karena kan ada banyak kepentingan di dalamnya, ada banyak sektor yang terlibat di dalamnya dan keluarga harga tiket ini. Itu yang kemudian dan saya yakin dari Kementerian Perhubungan juga sudah sangat serius berupaya untuk menurunkan harga tiket ini karena Pak Presiden juga sering mention hal ini. Sehingga memang solusi yang baru kita dapatkan saat ini adalah dengan atas perintah Pak Presiden supaya harga tiket ini bisa terjangkau, yaitu dengan memberikan insentif khusus pada momen tertentu seperti libur Lebaran, Nataru, dan insentif pada libur anak sekolah. Nah, baru pada tahap itu memang yang bisa kami lakukan ya. Tapi kita juga tidak mau berhenti di situ. Nah, sekarang perlu dilihat juga ya bahwa jumlah pesawat kita saat ini berbeda dengan jumlah pesawat yang ada sebelum pandemi COVID. Kebutuhan pesawat kita untuk koneksi udara itu dulu waktu sebelum COVID itu kita ada di angka 600 pesawat ya. Sekarang pesawat kita ada sekitar 300-an saja dalam negeri itu. Jadi angkanya sudah jauh berkurang. Nah, tentu kita dengan penyehatan kembali Garuda yang diperintahkan oleh Pak Presiden itu diharapkan bisa menyeimbangkan lagi supply and demand. Tapi kira-kira Ibu optimis 2026 ini harga tiket pesawat ke Bali bisa gitu? Sampai dengan saat ini kami fokusnya memberikan special insentif pada momen Nataru, kemudian Lebaran dan liburan anak sekolah. Memang masih di situ. Dan kita kolaborasi terus dengan OTA untuk kita kreatif nih bagaimana kita bisa memberikan bundling tiket pada momen-momen tertentu. OTA biasa memberikan diskon harga tiket, spesial harga untuk tiket pesawat dan sebagainya. Ya, kami minta maaf karena baru sampai pada tahap itu. Tetapi bukan berarti kita tidak akan upayakan. Kita akan upayakan terus bagaimana bisa memulihkan harga tiket pesawat ini supaya perjalanan dalam negeri itu bisa semakin meningkat lagi. Nah, selain itu juga tentu dipengaruhi juga sekarang kalau kita lihat misalnya dari sebelumnya perjalanan itu banyak terjadi di Jawa ya. Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat dan sebagainya, Jogja dan sebagainya. Nah itu kita lihat koneksi atau jalan udah tol sudah ada, spesial harga untuk tol, kemudian jalurnya sudah bagus sehingga orang lebih memilih karena sekarang tipikalnya wisatawan itu kalau berwisata ingin family kan, bawa kendaraan sendiri. Nah karena jalanan di Jakarta itu juga sudah bagus sehingga di Jawa itu bagus sehingga mereka lebih memilih berwisata di area Jawa itu. Nah saya pikir kita harapkan sih kita tetap bisa optimis ya kalau kita lihat perjalanan bisnis di tahun 2025 kemarin
kita targetnya kan 1,08 miliar pergerakan. Di tahun 2026 sampai dengan November, pergerakan sudah mencapai 1,09. Artinya masyarakat Indonesia masih suka berwisata di dalam negeri. Ya, meskipun tidak ke Bali ya. Meskipun mungkin tidak semuanya ke Ya, tidak Bali ya. semuanya Bukan ke tidak ke Bali, Bali, ada juga yang ke Bali gitu kan. Kemudian kalau kita lihat juga gap misalnya antara Wisnus yang wisatawan Indonesia, masyarakat Indonesia yang keluar negeri dengan kedatangan wisatawan mancanegara di dalam negeri, itu gapnya, jaraknya cukup tinggi ya. Dari yang keluar negeri, kalau menurut catatan kami ada di angka 5 atau 6 juta, yang ke dalam negeri saat ini kan sudah mencapai 13,9. Ya, kita ingin, apa yang saya ingin katakan di sana artinya cadangan devisa kita masih tetap kuat lah. Nah, kita optimis aja. Harus tetap optimis. Tapi kita lakukan juga kampanye-kampanye, pameran-pameran, kolaborasi dengan teman-teman industri, bikin paket-paket wisata dalam negeri, bundling tiket pesawat dengan destinasi. Kita berpikir kreatif akhirnya sekarang ini, gitu, supaya kita bisa benar-benar menggerakkan perjalanan wisata Nusantara, karena wisatawan dalam negeri atau domestik itu adalah kekuatan utama pergerakan wisatawan kita. Pergerakan dan juga pertumbuhan dari pariwisata kita. Itu adalah tulang punggung dari kekuatan pariwisata Indonesia, masyarakat kita. Oke. Ibu, tadi Ibu sempat menyampaikan bekerja sama dengan OTA juga. Saya mau menyampaikan juga bahwa mungkin Ibu sudah tahu juga bahwa OTA itu banyak yang memang bagus dan ada yang mungkin kurang bagus. Nah, apakah pihak Kementerian Pariwisata dalam hal ini mungkin bisa membuat aturan atau regulasi tentang negative investment yang khususnya untuk di Bali? Karena kalau tidak, kalau ini terus dibiarkan, tadi Ibu menyampaikan bahwa okupansi hotelnya turun, kemungkinan ada villa-villa yang dalam tanda kutip tidak berizin segala macam. Nah, kira-kira ada kemungkinan bisa nggak kementerian ini membuat regulasi agar negatif investment, terutama yang warga asing yang pakai nomine membuat villa atau apa, biar itu bisa terdeteksi dan mungkin tidak akan bisa dijual. Oke, ini yang saya bilang, kita selalu koordinasi dengan teman-teman di BKPM, Kementerian Investasi. Karena kan investasi yang masuk itu ada yang di Pemda, ada yang di pusat. Itu tergantung tingkat responnya ya. Kita ingin agar bagaimana investasi yang masuk ke Indonesia itu ya harus jelas, tidak ecek-ecek gitu ya, maksudnya tidak ecek-ecek, dia harus jelas. Kemudian legalitasnya harus benar-benar firm. Nah, ini yang kita bilang, kita butuh pengawasan dari masyarakat juga. Mereka kalau misalnya pakai nomine kan dengan masyarakat kerjasamanya. Kemudian pemerintah daerah sebagai yang paling dekat begitu di lingkungan itu yang kita ingin kerjakan sama-sama. Karena ini nggak akan beres kalau misalnya ada aturan, misalnya ada regulasi, tapi kalau misalnya kita tidak lakukan pengawasan sama-sama, percuma aja gitu. Mereka masih akan sembunyi-sembunyi untuk melakukan apapun itu gitu. Makanya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menguatkan pengawasan dan juga meningkatkan kualitas dari investasi kita. Nah, kita juga kalau dari OTA misalnya, kita juga dorong nih teman-teman OTA agar mereka ini punya badan usaha di Indonesia gitu, supaya mereka betul-betul legalitasnya jelas. Karena kan ada peraturan. Sudah ada, sempat disampaikan kemarin. Sudah sempat disampaikan dan sudah kita sampaikan juga gitu. Itu ada di PP nomor 28 tahun 2025. Nah, kita harapkan agar semua ekosistem pariwisata, industri dan lain sebagainya itu betul-betul comply dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, kita ngomongin regulasi juga. Ini kalau kita berwisata ya tentu kaitannya bukan hanya hotel, ada transportasinya juga ya.
kemarin kan sempat ada beberapa kejadian kecelakaan, dan itu setelah ditelusuri dihandle oleh mungkin hanya driver yang langsung berkomunikasi dengan tanpa dengan travel agent atau dengan perusahaan travel. Nah, kendalanya sekarang sebenarnya di Bali sebenarnya kita menggantungkan atau masyarakat Bali banyak menggantungkan hidup dari pariwisata, terutama jadi driver. Nah, tentunya driver-driver yang ada di Bali sekarang ini mereka perseorangan yang mungkin membeli mobilnya pun dengan mencicil. Nah, setahu saya aturan yang ada sekarang itu kalau mereka mencari izin untuk jadi perusahaan travel atau mobilnya harus berizin, itu harus berbadan usaha atau PT, dan itu diurus di pusat. Nah, itu kan agak menyulitkan. Kira-kira dari Kementerian Pariwisata ada solusi nggak gitu? Atau punya aturan yang bisa tidaknya ngasih lampu hijau sedikit agar driver-driver yang personal ini bisa mendapatkan izinnya? Oke. Kementerian Pariwisata kan tidak punya kewenangan mengeluarkan izin apapun. Izin itu selalu dikeluarkan antara oleh pemerintah daerah atau BKPM untuk menerima investasi. Perizinan usaha itu tidak dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Apalagi kalau misalnya itu terkait dengan transportasi, itu dengan Kementerian Perhubungan. Nah, tapi kita lihat kan sebenarnya tadi ngomong soal PT, harus punya PT dan sebagainya. Saya pikir saya belum pelajari terkait dengan aturan dari Kementerian Perhubungan soal itu ya. Tapi saya pikir kan usaha itu ada usaha kecil, ada usaha menengah, ada usaha yang besar gitu. Nah, tentu dilihat di sana nih, dilihat di sananya ini sebenarnya maksudnya kategori usaha apa. Kemudian ada juga usaha dengan resiko ya. Dia termasuk kategori resiko apa? Rendah, tinggi, atau menengah, atau seperti apa ya terkait dengan ini. Nah, tentu terima kasih ya Bi sudah menyampaikan ini. Nanti akan kami komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pemda Bali. Karena kan ini ada di wilayahnya Bali. Nanti kami akan tanyakan lebih detail ya terkait dengan hal itu. Tapi yang paling penting sebenarnya begini. Kita kan mau ngomongin soal bagaimana agar orang punya trust yang tinggi pada Bali, menciptakan citra yang baik bagi destinasi Bali, pariwisata Bali. Dan citra trust yang bisa muncul adalah dari experience yang dirasakan oleh wisatawan. Experience yang bisa dirasakan wisatawan harus kita bisa menggaranti mereka kalau mereka memilih usaha yang legal. Usaha yang sehingga kalau dia usahanya legal, kita bisa lakukan pembinaan. Tapi kalau usahanya nggak legal, bagaimana kita lakukan pembinaan? Dia tidak terdata, tidak bisa kita data. Nah, di situ sebenarnya kalau kita ingin semuanya comply dengan polisi kita, dengan aturan kita, bukan sekadar perkara duit, tetapi supaya kita bisa menjaga, supaya kita bisa menciptakan safety tadi, rasa percaya tadi. Kenapa sih misalnya jadi guide di gunung atau jadi guide diving harus certified, harus punya sertifikasi? Itu kan supaya orang punya trust, terpercaya karena dia sudah bersertifikasi. Dia dapetin sertifikasi karena dia lakukan pelatihan, dia diawasi sehingga turis jadi punya rasa percaya. Nah, begitu juga dengan industri transportasi. Kalau dia misalnya tidak punya badan usaha yang kemudian membuat dia tidak terdaftar, tidak terdata, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jadi liar gitu. Itu kenapa semuanya harus terregulasi dengan baik gitu. Nah, tentu nanti ada kebijakan-kebijakan yang kita harapkan ya, misalnya aturannya akan seperti apa nih untuk teman-teman ini, misalnya apakah membuat usaha bersama ataukah ataukah dibuatkan aturan tertentu. Itu yang perlu kita pertimbangkan karena itu ranahnya bukan kami, tapi tentu kita akan diskusikan ya nantinya dengan teman-teman yang lain. Tapi regulasi adalah hal yang penting sekali, comply dengan regulasi itu penting sekali karena tadi itu kita mau create safetyness untuk wisatawan kita. Nah, sebagai bahan insight juga itu yang terjadi sekarang banyak masyarakat Bali itu mereka istilahnya jadi satu orang
punya satu mobil, mereka menggabungkan diri jadi gabungan driver seperti itu. Dan mereka itu gabungannya tidak berbadan usaha, tidak berbentuk PT, sebaiknya berbadan usaha. Mungkin nanti seperti itu ya. Mungkin dalam gabungan ketika gabungan bikin satu perusahaan dari beberapa kendaraan, tapi terdata drivernya terdata, drivernya berlisensi, kemudian juga ownernya jelas, sehingga ketika ada sesuatu tanggung jawabnya jelas pada siapa kita mintakan. Nah, ini terkait juga dengan mungkin strategi pemerintah untuk memastikan seluruh moda transportasi pariwisata memenuhi standar keselamatan. Mungkin dengan cara seperti Ibu sampaikan tadi, teman-teman yang ada di gabungan itu membentuk badan usaha, entah itu koperasi atau apa seperti itu. Sehingga ada regulasi. Saya pikir saya kenal karena saya orang Bali juga saya juga punya banyak teman yang di industri transportasi itu ya. Saya punya teman yang dulunya dia hanya driver, kemudian bisa beli mobil, terus dia kemudian bikin PT, ngambil ini teman-temannya yang lain. Udah gabung dalam satu usaha yang sama, saya lihat kan dalam satu bendera yang sama. Jadi yang tadi sendiri-sendiri itu dimasukkan di sana. Saya pikir mungkin itu bisa menjadi solusi ya. Yang paling penting adalah kenapa harus, karena kita perlu menjaga citra kita untuk menjaga safety dari wisatawan tadi. Sejauh ini sejauh mana koordinasi antar kementerian yang Ibu ketahui? Mungkin tadi dengan Kementerian Perhubungan, BKPM atau apa terkait dengan pariwisata yang ada di Bali khususnya? Sering saya dengan Pak Menteri BKPM aja misalnya saya ketemu waktu awal-awal kami ya. Pak, ini di mana nih yang masalah alih fungsi lahan di Bali? Di mana nih overtourism Bali dan sebagainya? Oh ya, kita perlu duduk selalu sama-sama. Saya pikir nggak ada masalah dengan komunikasi. Terus kemudian dengan Kementerian Perhubungan, saya katakan tadi sering sekali kita bicara Kementerian Perhubungan. Saya kalau di WA dari Bali nih ada masalah transportasi, kemarin itu ada beberapa isu lah masalah transportasi. Saya nelpon langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini nih ada isu ini, Bali minta begini. Jadi komunikasi selalu lancar. Nah, tapi saya kan tidak bisa kemudian memaksa mereka untuk harus dong melakukan ini, karena tentu mereka punya kajiannya sendiri, dan yang kita harapkan adalah bagaimana masukan-masukan yang baik ini bisa menjadi pertimbangan mereka dalam membuat aturan ataupun dalam membuat kebijakan nantinya untuk pariwisata yang ada di Bali. Selalu berkomunikasi dan selalu baik, dan ini yang kita harapkan kita jaga terus sehingga kita bisa betul-betul preserve Bali ini sebagai, karena bagaimanapun Bali adalah destinasi utama saat ini, masih Bali menjadi destinasi utama tulang bumi kita juga bersama dengan daerah-daerah lain gitu. Bali memang saya katakan tidak karena saya Wamen aja, tapi Bali kan rumah buat saya ya kan, karena saya kan lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini, dulunya bekerja juga di sini, melihat bagaimana Bali dari kecil sampai sekarang sudah mau 40 tahun, wah sesuatu yang sangat saya cintai. Jadi tentu saya punya hubungan personal yang erat yang pengennya agar Bali ini betul-betul tidak terdegradasi lebih jauh. Kita sudah mengalami degradasi, tapi kita bisa stop sampai di sini, dan itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus sama-sama. Kita benar-benar harus buka hati, buka pikiran, menerima semua masukan bahwa ada yang perlu kita benahi di sini. Nah, khusus Bali, Bu. Mumpung Ibu bicarakan, Ibu kan memang asli Bali, dan dari kementerian sendiri ada treatment khusus nggak untuk Bali, untuk pariwisata Bali nanti? Baik yang sekarang atau yang akan datang. Treatment khusus selalu bisa dilihat kan. Seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Bali misalnya tidak hanya gini, saat kita mau membenahi villa-villa yang bermasalah atau yang tidak berizin, yang kita lakukan di Bali. Yang pertama kita lakukan di Bali. Kita lakukan pendampingan di Bali.
Kemudian kemarin desa wisata bisa memenangkan Best Tourism Village di level dunia. 2 itu ada di Bali. Pariwisata desa ini ya. Desa Pemeteran yang tahun ini. Sebelumnya ada di Jatiluwih. Terus kemudian desa wisata Taro Penglipuran. Terus desa wisata Taro itu mendapatkan upgrade program dari sana. Kemudian saat ini kami di tengah isu over tourism ya, sebenarnya bukan over tourism tapi over concentrated, terlalu konsentrasi di south ya, di wilayah selatan. Kita juga tapi saat ini dari tahun sebelumnya bagaimana menguatkan wisata 3B, Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara. 3B ini. Kita bikinkan pameran khusus wisata 3B. Sehingga kalau Bali Utara itu pusatnya nanti di mana? Lobina kan? Bali Utara saat ini pusatnya masih Lobina. Tapi kan kita kembangkan kayak DJ Kule, Pemeteran, itu kan kita kembangkan terus ya. Bagaimana? Tapi Bali Utara, kemudian Bali Barat ini tidak boleh mass tourism sebenarnya ya. Harusnya dia lebih kepada bagaimana preserving nature dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan bisa kita kuatkan di Bali Utara, apalagi Pemeteran udah menjadi best tourism village by UN Tourism gitu. Kita harapkan ini bisa kita kuatkan. Bali Barat juga ya kan, Jember Negara itu kan punya potensi yang besar, tapi selama ini mereka belum mendapatkan kue yang bagus ya dari pariwisata. Nah ini yang kita harapkan bisa kita kuatkan terus. Kita kolaborasi dan diskusi terus dengan kepala daerahnya, Pak Bupati, bagaimana agar kita bisa mendorong turis jalannya tuh ke sana. Dan sekarang kita lihat Bali Utara sudah mulai jadi primadona, orang-orang banyak yang melepaskan kepenatan kota dengan datang ke Bali Utara, gitu kan, dan juga ke Bali Barat. Nah kita kenapa Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara? Karena kita Banyuwangi ada airport tuh, jadi turun di sana, mereka kemudian akan nyebrang ke Bali Barat, lanjut ke Bali Utara. Nah ini yang kita harapkan memecah konsentrasi wisatawan tidak hanya di selatan, nanti ke wilayah Bali Barat, Bali Utara itu. Nah Bali Timur juga saya beberapa kali ke Karangasem, ketemu Pak Bupati, bagaimana kita memperkuat Bali Timur ini, Karangasem ini, agar dia punya atraksi. Mereka sudah kuat, tapi bagaimana kita lebih menguatkan kualitinya lagi. Kemarin tahun lalu kami fasilitasi untuk pengelolaan sampah di destinasi wisata yang ada di Karangasem. Saat itu saya lupa ya, ada 2 titik sebenarnya. Satunya itu ada 2 titik di Karangasem. Kita fasilitasi dengan teman-teman dari Universitas Udayana untuk melakukan pendampingan terkait dengan penanganan masalah sampah di daya tarik wisata. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya yang ingin kita kuatkan. Tahun depan dan tahun ini kita lagi upayakan pendampingan lebih dalam lagi untuk desa wisata yang ada di Bali Utara ini, seperti itu. Jadi saya pikir kami berupaya bagaimana dari sisi promosi, kemudian juga daya tarik, aksesibilitas bisa kita kuatkan di Bali dan bisa kita tingkatkan kualitas Bali. Kualitas. Kita ngomongin kualitas sedikit. Apakah Ibu melihat memang kecenderungan quality tourism itu akan dilirik oleh wisatawan? Oh, jelas. Tren wisatawan ke depan itu mereka sudah tidak lagi jalan-jalan atau berwisata untuk hiburan. Orang sudah mulai meninggalkan klub malam. Mereka mencari jati diri sekarang kalau berwisata, self healing. Mereka itu kalau berwisata trennya itu adalah mencari hal-hal yang otentik. Nah, kemudian yang berikutnya yang mereka cari, mereka menyukai hal-hal yang less crowd. Jadi mereka nggak suka lagi dengan terlalu ramai. Mereka menyukai hal-hal yang bersifat hidden gem atau hal-hal yang lebih privat gitu. Kemudian mereka mencari hal-hal yang
connect dengan culture, budaya di sana. Jadi wisatawan sekarang memang menjadikan perjalanan itu sebagai well-being bagi mereka. Kalau dulu mungkin hiburan ya kan, berwisata untuk hiburan, tapi sekarang berwisata itu adalah well-being. Jadi menurut Ibu tidak terlambat bagi Bali untuk tidak terlambat. Ini justru harus kita kita dorong lagi gitu, karena wisatawannya sekarang nyarinya adalah ya itu tadi culture. Mereka mencari keautentikan, mereka tidak suka crowded, mereka juga mencari sesuatu yang lebih ramah lingkungan, transportasinya harus lebih rendah emisi dan lain sebagainya. Dan mereka willing to pay more. Mereka saya lupa angkanya berapa persen, tapi di atas 50%. Anak muda itu sekarang kalau mereka mencari kamar, mereka rela membayar lebih mahal kalau kamar itu mendapatkan label green. Mereka nggak apa-apa bayar lebih mahal, tapi ada asalkan itu label green. Labelnya bisa dapat label green. Mereka juga menyukai, mereka juga akan memilih destinasi kalau destinasi itu sudah menerapkan eco-friendly. Ramah lingkungan, maka lebih memilih untuk berwisata yang lebih dekat dengan masyarakat lokal. Itu kenapa desa wisata adalah kekuatan kita. Desa-desa wisata ini harus kita kuatkan, karena mereka yang punya semuanya. Siapa yang punya culture? Desa. Siapa yang punya lingkungan alam dan sebagainya? Desa. Yang punya keramah-tamahan masyarakat? Desa juga gitu. Ini yang harus kita perkuat. Tapi harus disadari desa wisata itu bukan mengubah desa menjadi resort, atraksi wisata gitu, bukan seperti itu. Jadi jangan karena ini saya kadang ketemu dengan kepala desa atau siapa yang saya mau desa wisata, saya berkembang mau bikin villa atau mau bikin water sport atau water atraksi itu water sport ya atraksi air gitu lah ya, wisata tirta gitu. Padahal punya air terjun yang bagus, semuanya artinya ada potensi alam yang bisa dikelola gitu. Tapi ingin bikin museum misalnya, kan sebenarnya desa itu sendiri, masyarakat sendiri sudah living museum. Kenapa kita harus membuat? Sebenarnya itu yang dicari oleh wisatawan. Itu yang dicari. Kedepannya wisatawan akan mencari hal-hal yang justru otentik. Nah, kita harus jaga nih sama-sama. Otentisitas masyarakat kita harus kita jaga sama-sama dan harus kita perkuat sama-sama. Makanya kami di Kementerian Pariwisata program prioritasnya adalah desa wisata. Desa wisata. Apa yang kita lakukan di desa wisata? Pendampingan. Apa yang kita dampingi? Menguatkan mereka agar mereka tetap mau semangat mengelola potensi desanya. Dan saya sudah lihat ya bagaimana desa wisata di Banten misalnya di Lombok yang tadinya itu adalah tambang pasir, tapi dengan semangat dan sebagainya mereka bisa berhenti jadi penambang. Kemudian memilih untuk menguatkan sektor pariwisatanya. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Saat ini dia terpilih sebagai desa wisata terbaik Wonderful Indonesia Award dan Kementerian Pariwisata ya. Dan kita sedang terus dampingi untuk sertifikasi. Kita juga sudah lakukan sertifikasi terhadap desa-desa wisata di tahun kemarin. Kita lakukan pada 10 desa. Itu apa? Itu adalah sustainability certification. Bahwa desa itu sudah menerapkan sustainability seperti itu. Saya datang ke desa wisata melihat masyarakat, saya udah nggak pengen ke kota, saya di desa saja sudah bisa menghidupkan. Dari homestay, rumah mereka yang tadinya dijadikan rumah biasa saja, terus dijadikan homestay, mereka bisa mendapat penghasilan tambahan. Nah, ini yang kita ingin hidupkan, seperti cita Pak Presiden yang ke-6, yaitu membangun dari desa
untuk kesejahteraan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan. Nah, desa wisata lah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Karena multiplier efeknya itu luar biasa. Senimannya bisa hidup di sana. Kemudian UMKM-nya hidup karena mereka belanja di sana. Dan alamnya terjaga. Kenapa alam terjaga? Orang nggak akan datang kalau alamnya nggak bagus. Saya ke desa Bilebante, itu mereka jualannya adalah touring di sawah. Jadi orang-orang naik sepeda untuk mengelilingi sawah yang ada di desa itu. Itu udah menjadi nilai tambah. Selain tentu orang-orang belajar tentang akulturasi budaya, seni dan sebagainya. Nah, saya pikir memang jangan sampai kita menghilangkan jati diri kita sebagai orang desa. Jangan sampai, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan alam yang kita punya ini, dan harus kita pertahankan alam yang kita punya ini, karena itu nilai tambah yang akan kita miliki ke depannya. Diperkirakan menurut ERIA tahun lalu, ERIA ini adalah partner dari ASEAN, itu memperkirakan by 2030 kita akan kedatangan sekitar 250 juta wisatawan di ASEAN. Indonesia, dan mereka itu mencari apa saja. Ini menurut survei ERIA adalah itu tadi, otentisitas, culture, nature, dan local people. Local people, masyarakat desa yang mereka cari. Tapi nature-nya maksudnya bukan sawah dirubah jadi villa ya? Enggak, itu tadi yang saya bilang kan. Ingat, desa wisata itu bukan berarti mengubah alam desa menjadi akomodasi dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa menjadi living museum yang menghidupi semua orang yang ada di dalamnya. Nggak terasa Ibu, ini kita udah sejam loh Bu. Oh iya, asik sekali loh. Kalau saya bahas lagi kayaknya 2 jam nggak episode ya. Jadi karena kebetulan tagline-nya kita lugas dan inspiratif, mungkin saya mau nyari inspirasi dari Ibu sedikit. Apa yang tadi kita bicara terkait dengan pekerjaan Ibu di Wamen. Boleh kita bahas tentang sedikit personalnya Ibu? Boleh. Apa ya? Oke, deg-degan nih. Ya, sedikit aja Ibu. Kalau saya baca kan sempat baca, lihat di podcast juga Ibu kecil, mungkin sempat diajak transmigrasi katanya, diajak transmigrasi sama keluarga. Habis itu balik lagi di umur 3 tahun Ibu ya? Enggak, 6 tahun. Mau sekolah SD. Mau sekolah SD dan tumbuh besar di satu desa di Buleleng. Iya, desa Selang. Desa Selang, Buleleng. Oke, gimana rasanya dari anak desa sekarang sudah ada di ibu kota? Dan kasih juga, ini sebagai closing juga, kasih ke anak-anak muda yang mungkin mendengarkan podcast ini, yang sekarang mungkin dimanapun mereka, entah ada di kota, apalagi yang ada di pedesaan, yang tingkat pendidikannya mungkin seperti Ibu ketahui sekarang di Bali pun belum, tingkat pendidikan kita kan belum merata. Gimana caranya memotivasi diri mereka agar tidaknya bisa ada seperti Ibu sekarang? Saya mau bilang gini, kamu itu bisa jadi siapapun di masa depan, dan jadi apapun di masa depan, tidak peduli siapa orang tuamu, berapa harta kekayaan yang kamu punya, dan seberapa tinggi status sosialmu. Kamu bisa jadi apapun tanpa itu semua. Karena apa? Yang penting adalah kamu punya semangat. Saya sepanjang hidup saya 40 tahun ini yang saya punya hanya semangat saja. Kalau saya tidak punya semangat, saya nggak akan ada duduk sama pernikahan di hari ini di sini. Hanya semangat yang saya punya, dan kerja keras yang punya, dan percaya pada yang ini. Saya percaya pada yang ini, bahwa yang ini tidak akan pernah meninggalkan saya sepanjang hidup saya. Mungkin Bri mungkin pernah melihat atau membaca atau mendengar, mungkin saya bukan anak siapa-siapa, saya anak orang tua saya begitu. Saya juga sekolah susah, saya paham bagaimana orang susah sekolah. Makanya sekarang saya menyekolahkan beberapa anak perempuan gitu, karena saya paham tahu betapa susahnya untuk sekolah. Waktu saya kecil sekolah aja susah, makan aja susah gitu. Apalagi memikirkan untuk punya cita-cita jadi wakil menteri gitu ya. Dulu waktu saya kecil, pikiran saya
pekerjaan tertinggi yang saya inginkan adalah menjadi penjaga toko. Karena buat saya, wah hebat banget tuh kalau bisa jadi penjaga toko gitu. Tapi ternyata yang Widi memberi ide daripada itu gitu ya. Nah, jadi saya bilang bahwa saya selalu bilang kemanapun, saya bilang buat semua anak perempuan di Indonesia ini dan di Bali khususnya, semangat terus pokoknya. Berdoa terus, semangat terus dan belajar, tapi jangan lupa selalu improve diri kita. Saya dulu memulai, saya dulu sebelum di media ya, saya pernah kerja di hotel, saya pernah jadi penjaga toko juga. Saya pernah jadi sales sepatu, door to door jualan sepatu. Saya pernah jualan makanan, semuanya rasa-rasanya waktu saya kecil hidup sama kakek sama nenek, karena kakek saya petani dan kerja serabutan. Semua pekerjaan terkait pertanian juga sudah saya lakukan. Saya waktu SD ngumpulin batu untuk bisa dijual dan kemudian nanti bisa punya uang, jualan kayu bakar ke pasar, semua udah saya lakukan gitu. Tapi waktu itu saya pernah ditanya, orang itu katanya kalau dia bermimpi sukses karena sekelilingnya mendorong dia untuk bermimpi sukses ya. Saya tuh mikir siapa yang mendorong saya ya untuk bermimpi sukses, karena nenek saya udah jelas bilang saya nggak punya uang buat sekolahkan kamu, jadi rasanya kamu kerja saja tamat SD ini gitu. Tapi yang saya ingat waktu itu adalah saya ingin belajar, saya ingin sekolah karena saya sangat suka sekolah, saya sangat suka membaca, saya ingin sekolah. Saya berdoa sama Yang Widi, saya pengen sekolah, tolong saya dibantu. Saya ingat sore-sore sama aturan di sanggah, terus saya bilang, saya masih ingat doa itu, saya bilang sama beliau, Yang Widi tolong bantu saya sekolah, saya sangat suka sekolah, saya pengen belajar, saya pasti pengen belajar. Ini saya punya permen 3, nanti kalau saya bisa sekolah, saya hampir strike ya. Saya ingat saya berdoa seperti itu sama beliau, dan ternyata beliau merestui, dan saya merasakan bahwa beliau gak pernah meninggalkan saya. Ketika saya mau tamat SMA, saya hampir tidak bisa melanjutkan juga, tapi beliau membukakan jalan melalui tangan-tangan orang baik yang membuat saya masih bisa lanjutkan lagi. Saya SMP juga sambil kerja, saya SMA sambil kerja. Setelah tamat SMA saya pengen kuliah, saya belum bisa, saya berhenti, saya tidak kuliah selama hampir 7 tahun atau 6 tahun, baru kemudian saya lanjut kuliah gitu. Kenapa saya lanjut kuliah? Karena saya selalu bermimpi bahwa saya ingin menjadi orang pertama di keluarga saya bisa sarjana. Karena ini saya menjadi orang pertama di keluarga saya bisa sarjana. Ketika saya jadi kerja di media, saya memulai betul-betul dari nol. Jadi media hanya lulusan SMA waktu itu, tapi saya diberikan percayaan oleh seseorang namanya Pak Asdar almarhum, percaya bahwa saya bisa jadi wartawan. Beliau yang mengajari saya jadi wartawan waktu itu. Sampai akhirnya saya di radio, saya kemudian naik lagi ke TV, belajar di TV. Saya pengen ke Jakarta, selalu ditolak, berkali-kali saya ditolak. Saya ngelamar buat ke Jakarta gitu, ke media nasional, ditolak. Sampai saya berada pada satu titik, mungkin jalan saya tidak ke Jakarta Yang Widi. Tapi saya percaya pada Yang Widi. Di tengah menyerah itu saya katakan, oke, kalau memang Yang Widi tidak memang jalan saya bukan ke Jakarta, saya tidak akan lagi memaksakan ke Jakarta, tetapi saya akan meningkatkan kualitas diri saya sebagai presenter. Meskipun presenter di daerah, tapi kualitas saya harus kualitas nasional. Belajar, ternyata bukan Yang Widi ternyata bukan takdir saya tidak ke Jakarta, tapi Yang Widi sedang menyiapkan saya untuk ketika ke Jakarta saya sudah sangat siap. Beliau mendidik saya di Makassar, saya belajar, akhirnya ternyata undangan untuk ke Jakarta itu datang dengan sendirinya sampai saya di Kompas TV. Kompas TV memulai dari reporter lapangan, masuk ke program Hari TV, itu jadi presenter nasional. Semua juga tidak dicapai dengan membalikan telapak tangan gitu kan. Tapi saya melihat bahwa ketika saya tidak pernah berhenti, ternyata
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya tahu ada banyak sekali anak perempuan di Bali ini yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Saya tahu, saya ketemu dengan mereka. Saya menyekolahkan beberapa dari mereka. Saya ketemu dengan seorang anak yang dia bahkan kekurangan nutrisi. Dan mau nggak sekolah, dia 15 bersaudara, dia anak ke-14, tidak ada kakak, tidak ada yang sekolah. Saya ketemu dengan dia, dan dia bilang, saya ingin sekolah, Kak. Orang tuanya tidak punya biaya. Saya sekolah kan saya lihat ada banyak perempuan. Makanya waktu saya punya program Niluh di Kompas TV, saya katakan, Niluh ini bukan saya. Niluh ini adalah semua perempuan Bali. Saya persembahkan program itu untuk semua perempuan Bali. Dan saya bukan orang kaya, jadi saya tidak bisa merangkul banyak orang, tapi orang-orang perempuan yang gagal, saya membantu mereka untuk bisa merasa tahu hanya pendidikan yang bisa membuat kami perempuan ini akan jadi seseorang di masa depan. Hanya lewat pendidikan. Dan saya senang ketika Pak Presiden membuat sekolah rakyat, itu adalah harapan. Karena saya lihat bagaimana orang-orang ini tidak bisa sekolah, dan lihat bagaimana mereka struggling. Dan saya lihat diri saya, sekolah itu susah. Itu adalah mimpi yang, karena kalau ingat sekolah itu sedih sekali gitu. Karena bukan hanya perkara bisa pergi ke sekolah, tapi bagaimana survive di sekolah itu bukan perkara mudah buat saya. Tidak semudah itu saya jalani. Tapi saya bisa. Jadi buat semua anak muda, perempuan, laki-laki di luar sana, jangan pernah berhenti untuk memberikan hal yang terbaik bagi dirimu. Tidak untuk orang lain. Saya bekerja dimanapun, saya selalu berusaha di sana melakukan yang terbaik. Bukan untuk perusahaan itu, tapi untuk diri saya. Saya sudah diberikan akal oleh Tuhan, diberikan ilmu oleh Tuhan. Saya tidak mau bekerja untuk orang lain. Saya mau bekerja itu adalah untuk diri saya. Saya mau nambah ilmu saya bukan untuk perusahaan, tapi untuk diri saya. Sehingga saya punya value yang lebih yang bisa saya bawa kemana-mana. Karena kita mati bukan nama kita yang diingat, tetapi apa yang sudah kita lakukan dalam hidup itu yang diingat. Jadi saya pikir pendidikan adalah hal yang penting, dan nilai diri itu juga adalah hal yang sangat penting sekali, dan memberikan value yang lebih pada diri itu menjadi kunci kita untuk sukses. Mau sekaya apapun, kalau kamu gak pernah ngasih value buat dirimu, mau orang tuamu seperti apa, kamu akan bilang begitu aja. Tapi meskipun kamu bukan siapa-siapa, bukan anaknya siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, saya akan bisa sukses. Dari nafas panjang saya. Jadi Pemirsa Bali Society, itu sebagai closing statement dari Ibu Wamen kita, Bu Niluh. Jadi Niluh itu kemarin program yang di Kompas TV beliau persembahkan untuk anak-anak perempuan mungkin kesusahan untuk melanjutkan pendidikan seperti yang kita ketahui sekarang. Meskipun Bali dengan gemerlapnya pariwisata, tapi di bagian tertentu masih ada anak-anak yang kesusahan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang mudah-mudahan dengan beliau sekarang ada di bagian dari pemerintah di Wamen juga bisa terus menyuarakan ini, bahwa Bali itu kalau boleh saya sampaikan sedikit, Ibu mungkin pernah mendengar istilah Katibambung ya, cara Katibambung. Mungkin istilah Balinya cara Katibambung, kulit nyalang tapi basah nepuyun. Yang dalam artian bahwa gemerlap pariwisata yang begitu ada di Bali sekarang tidak serta-merta bisa menghidupi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bali. Ada masyarakat-masyarakat yang memang di bagian daerah tertentu masih terpinggirkan, dan masih banyak yang kita lihat di perempatan itu mereka masih mengais rezeki untuk entah itu untuk keluarga dia, untuk diri dia sendiri, anak-anak itu masih ada kita lihat sampai sekarang. Sebagai akhir kata, saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bersama Ibu Wamen
tidak hanya bisa menginspirasi pemirsa Bali News ID bahwa pertama ini untuk anak-anak, tetaplah belajar. Jangan pernah memikirkan jadi apa kamu nanti, tapi selama Tuhan masih berkehendak, kamu percaya dengan Tuhan pasti akan memberi jalan yang terbaik. Dan kamu akan ada di level yang semestinya kamu dapatkan. Akhir kata saya Andi Putra, Bali News ID, lugas dan inspiratif.